Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar ya. Hari ini Ibu akan memberikan pelajaran TIK tentang mengenal tampilan Microsoft Word. Nah, perkenalkan anak-anak, nama Ibu Nurdiati Asia. Kalian semua bisa panggil Ibu Nur ya, guru bidang komputer di Sekolah Dasar Islam Kafah. Oke anak-anak, di awal pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang mengenal tampilan Microsoft Word. Nah, tahukah kamu apa program pengolah kata yang sering digunakan dalam pengetikan dokumen? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, program pengolah kata yang sering digunakan dalam pengetikan dokumen yaitu Microsoft Word. Nah, di sini terdapat keunggulan Microsoft Word yaitu mudah dioperasikan, semua menu icon mudah dipaham, dan mudah dalam mengelola file. Nah, sebelum kita memasuki Microsoft Word, lebih baik kita pelajari dulu cara mengaktifkan program Microsoft Word ya. Nah, langkah-langkahnya kayak gini. Pertama-tama kita klik menu Start yang ada di pojok kiri bawah. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, lalu kita ketik di sini Microsoft Word. Nah, setelah diketik, kita menemukan bacaan Microsoft Word 2010. Nah, kita klik 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini ya. Baiklah anak-anak, setelah kamu mengaktifkan Microsoft Word, berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Yang pertama itu ada title bar. Bagian ini berisi nama atau judul dokumen yang kita buat dan nama program. Jika kita membuka lembar kerja baru, di bagian ini tertulis dokumen 1 atau dokumen 2 Microsoft Word. Di bagian kanan title bar terdapat ikon minimize, maximize, dan close. Nah, ikon minimize ini berfungsi untuk meminimalkan ukuran jendela aplikasi. Nah, jadi kalau misalnya kita klik nih, ikon minimize, dia akan mengecil atau disembunyikan seperti ini. Nah, nanti jadinya adanya di bawah sini. Kita klik lagi. Nah, ini yang kedua itu ikon maximize. Nah, yang tengah ini namanya ikon maximize, yang ditampilkan secara bergantian. Kedua ikon ini tersebut masing-masing berfungsi untuk memaksimalkan ukuran jendela aplikasi dan mengembalikan ukuran jendela aplikasi ke ukuran semula. Contohnya kayak gini, coba kita klik. Nah, ini namanya memaksimalkan ukuran, bisa dikecilin, bisa dibesarin. Nah, yang ketiga itu ikon close, digunakan untuk menutup aplikasi. Nih, kalau kita klik ikon ini, kita akan menutupnya atau kembali lagi seperti awal. Nah, jadi tidak ada ya. Oke, kita balik lagi, start.
lalu ketik Microsoft Word. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, kita buka yang besar. Nah, kayak gini. Yang kedua itu namanya Office Button atau yang sekarang itu disebut File. Sama saja ya. Nah, jadi file ini berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan dokumen. Perintah-perintah itu seperti membuat dokumen baru, terus membuka dokumen, menyimpan dokumen, mencetak dokumen, atau yang dinamakan print, dan sebagainya. Coba kita klik. Nah, di sini ada nih ya, ada save as, open, close, dan lain-lain. Jadi save itu artinya untuk menyimpan dokumen. Nah, kalau save as juga menyimpan dokumen, sama saja. Nah, kalau open itu membuka dokumen. Close itu menutup dokumen. Nah, di sini dan lain-lain juga ada. New itu membuat dokumen baru, dan print itu mencetak dokumen. Atau kita biasanya kan suka kalau habis kita ngetik di sini nih, suka muncul kalau mau di print kita klik print langsung keluar kertasnya ya. Oke, nah save and send. Nah, ini untuk menyimpan dan mengirimnya. Help membantu, option pengaturannya ya. Kalau exit itu keluar. Oke, nah yang ketiga itu ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan. Nah, ini nih. Quick Access Toolbar itu yang di atas kiri. Ada save, ada undo, ada redo. Nah, yang ini itu namanya menunya, Quick Access Toolbar menu, ya. Jadi yang ini itu untuk menyimpan dokumen. Kalau undo itu untuk mengulang. Misalnya kita mengetik di sini ya, SD Islam Kafah. Nah, kalau kita pencet yang ini, yang undo, itu bakal diulang atau mengulang. Nah, tuh jadi hilang kan? Tadinya ada, balik lagi jadi kosong, jadi tidak ada. Itu namanya undo. Kalau redo itu membalikan lagi, membalikan tulisan yang tadi. Nah, seperti ini kita klik, langsung di sini muncul lagi SD Islam Kafah gitu. Sudah paham sampai di sini? Nah, kita lanjut ke yang keempat, yaitu menu bar. Menu bar itu berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya atau yang disebut ribbon. Nih, seperti apa menunya? Menu bar itu seperti home, insert, page layout, reference, mailings, review, and view. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 menu yang dinamakan menu bar. Nah, fasilitas atau perintah yang terdapat pada sejumlah tab Microsoft Word seperti berikut. Nah, ini kan menu home. Tugasnya itu fungsinya untuk apa? Untuk mengaktifkan menu home. Klik tab menu home pada tab menu
atau tekan ALTH. Nah, jadi ini yang namanya menu home. Di sini tuh ada banyak ya. Di sini ada bold untuk menebalkan huruf. Ada memiringkan huruf juga, dan ada garis bawah huruf. Jadi kalau misalnya kita mau ngebold atau menebalkan huruf, kita klik dulu, kita blok, lalu kita pencet menu bold. Nah, jadi tebal seperti ini. Kalau kita mau miringin bisa juga. Nah, seperti ini jadi miring. Kalau kita mau garis bawahi juga bisa. Jadi seperti ini. Nah, hurufnya misalnya kecil nih ya. Kita bisa besarin hurufnya. Ini namanya font size. Font size itu ukuran huruf tuh ya. Bisa besar ini. Nah, misalnya 20 aja. Nah, kalau kita mau ganti-ganti huruf tulisannya, nah di sini ya, kliknya temp fonts. Nah, gitu banyak ya huruf-hurufnya, bisa berubah-ubah. Misalnya kita biasa pakai Times New Roman. Nah, seperti ini. Ini namanya menu home. Nah, kita lanjut lagi. Menu insert. Nah, ini namanya menu insert. Kita klik menunya. Nah, di sini ada banyak, ada cover page, blank page, page break, table, picture, clip art, shapes, smart art, chart, screenshot, hyperlink, bookmark, cross reference, header, footer, page number, dan lain-lain. Masih banyak ya menu insert itu. Menunya juga banyak. Nah, lanjut lagi. Yang ketiga, page layout. Nah, kita klik page layout, itu menunya ada banyak juga. Ada themes, color, font, effect, margin, orientation, size, columns, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya margin itu untuk apa sih? Itu untuk mengukur kertas. Kita mau pakai kertas yang mana nih? Biasanya kita pakai yang normal, berarti kertasnya. Kalau orientation untuk apa? Orientation itu untuk kertasnya itu portrait atau landscape. Kalau portrait kayak gini nih ya, panjang. Kalau landscape kayak gini, panjangnya ke samping. Gitu. Misalnya kita pakainya portrait. Nah, setelah orientation itu ada size. Size itu ukuran kertasnya. Nah, ukurannya biasanya kita pakai yang letter, yang ini ya, biasanya. Atau A4 nih, yang ini, yang paling atas. Nah, jadi berubah kan kertasnya. Nah, itu namanya menu page layout. Sudah paham sampai di sini? Nah, kita lanjut lagi ya ke menu reference. Nih, ini namanya menu reference. Nah, ada banyak juga menu-menunya ya. Ada add text, update table, insert, add note, next footnote, dan lain-lain. Ini namanya menu reference. Ada juga mailings. Nah, nih ada envelope, label, start mail, select receipt. Nah, itu dia menu reference. Mailings ya, salah, maaf. Nah, yang keenam itu ada review. Review itu ada spelling, grammar, research. Nah, ini namanya review. Nah, banyak juga macamnya. View juga ada print layout, full screen reading, web layout, outline, drive.
Nah, dan banyak. Nah, di sini ada ruler. Ruler itu merupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu di atas dokumen, dan secara vertikal, yaitu di sebelah kiri dokumen. Ruler berfungsi untuk mempermudah melakukan pengaturan letak halaman. Nah, ini yang dinamakan ruler. Nih, di atas dokumen. Ini namanya ruler. Yang ini namanya horizontal. Nah, yang di samping sini namanya vertikal. Ini juga ruler ya namanya. Ini juga. Ini aja ini sama ini. Nah, yang terakhir itu ada status bar. Status bar itu adalah baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang sedang ditampilkan. Antara lain nih, ini namanya status bar yang ada di bawah. Page 1 of 1, words 3. Ini namanya status bar. Kalian bisa lihat di LKS halaman 8 ya. Oke, lanjut. View toolbar. View toolbar itu berisi pengaturan jenis tampilan dokumen. Nih, ini namanya view toolbar di sebelah kanan bawah nih. Namanya ada print layout, ada full screen, terus ada web layout, ada outline, ada drive. Nah, banyak juga. Nah, yang terakhir itu zoom. Zoom itu yang ini, yang 100%. Kita bisa kecilin, bisa besarin. Ini namanya zoom. Tuh, zoom ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri via WA Ibu ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.